sekalian, sudah saudara kirimkan ke Winandra. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Baik, saya anggap saudara sudah mengirimkannya ke saudara Winandra. Saya tunggu hingga jam 11.45, gitu ya, Winandra ya, untuk bisa dikirim ke email saya. Oke. Baik, Pak.
paling lambat 11.45. Nah, kita mulai dulu kuliah kita hingga ke jam 12.30 nanti. Kita mulai bicara hari ini tentang viscous flow. Aliran yang mana di medan alirannya dipengaruhi oleh tegangan geser. Itu tentu akibat viskositas fluida tersebut sekarang tidak lagi diabaikan. Jadi fluida dianggap memiliki kekentalan sehingga tepat pada saat dia bergerak mengalir pada titik kontaknya dengan solid surface, dia akan mengalami kondisi apa yang disebut sebagai no slip condition atau kondisi tanpa slip. Dalam bahasa ilmu dinamika, kondisi tanpa slip itu mengartikan cukupnya eksistensi dari shear stress, tekanan geser, untuk menahan gerakannya pada titik kontak tersebut agar kecepatannya no slip. Kecepatan no slip itu adalah kecepatan pada yang mana relatif terhadap titik yang dia singgung, kecepatannya adalah sama dengan nol. Artinya, semua benda yang mengalami rotasi campur translasi yang disebut sebagai gerakan rolling, saya kira saya sudah menerangkan gerak rolling kan pada saat kita bicara potential function itu ya. Oke. Ada kondisi tidak slip, berarti fluida itu ada shear stress di medan aliran. Dan shear stress itu akan membagi aliran menjadi dua karakteristik, yaitu pertama aliran laminer dan yang kedua aliran turbulen. Nah, karena medan aliran yang eksistensi tegangan gesernya ada itu berada di dalam apa yang disebut sebagai lapis batas atau disebut boundary layer, maka orang mengatakan aliran laminer adalah aliran yang boundary layer-nya adalah laminar boundary layer, gitu kan? Sedangkan aliran turbulen adalah aliran pada yang mana daerah viskusnya yang disebut sebagai boundary layer itu berada dalam keadaan turbulen atau disebut turbulence boundary layer. Oke. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita saat kita akan menjelaskan aliran turbulen, ya, nanti akan saya ulas kembali karakteristik yang menonjol antara aliran laminer dibanding aliran turbulen. Di sini yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian adalah bahwa pada medan aliran laminer, aliran memiliki layer, aliran memiliki lapisan-lapisan mengalir atau boleh disebut streamline, pada yang mana di situ ada partikel fluida mengalir bersama-sama sepanjang streamline. Apakah yang disebut karakter utama dari aliran laminar itu? Yaitu aliran yang antar layernya. Di medan aliran itu ada layer-layer yang antara lapis-lapis atau streamline-nya terjadi gesekan murni. Tidak ada tumbuhan antara partikel. Ya, jadi aliran laminar itu saking bagusnya dia, ya, karakteristiknya itu maksudnya sangat ideal gitu, walaupun tidak seideal aliran implisit. Di dalam konteks aliran dengan gesekan, aliran laminar itu gesekannya ideal gitu. Gesekannya ideal adalah gesekan yang tidak bercampur dengan tumbuhan antar partikel.
Jadi bayangkan ada layer satu dengan layer yang lain berdekatan sambil mengalir. Karena boundary layer itu mengilustrasikan bahwa terjadi gradien kecepatan pada jarak yang berbeda antara layer-layer itu terhadap solid surface-nya. Velocity profile-nya itu kan ditunjukkan pada gambar seperti ini. Kalau kita punya boundary layer, ya ini kan di dalam boundary layer saya gambar profil kecepatannya. Makin mendekati dinding solid surface, dia makin kecil kecepatannya sehingga terjadi kecepatan no slip, yaitu kecepatan nol relatif terhadap titik kontak yang ditempatinya. Di luar boundary layer, yang saya sebut outside boundary layer atau OB ini, inside boundary layer saya sebut IB ini, ya kecepatannya seragam. Ini kan yang dimaksudkan viscous flow itu, ya kalau ini terjadi di dalam pipa, maka kita akan mengatakan bahwa aliran tersebut mengalami aliran viskus yang mengalami tekanan geser. Oke. Di pelajaran mekanika fluida dasar 1 di introduction, saudara juga sudah mengenal bahwa karakteristik utama aliran laminar itu adalah dalam streamline satu dengan yang lain. Kita tahu kan, kalau ada perbedaan kecepatan di antara dua layer ini, mereka pasti bergesekan kan? Kalau mereka itu bergerak bersamaan dengan kecepatan sama, tentu tidak bergesekan. Ya, tetapi bila salah satunya lebih kencang dibanding yang lain, salah satunya lebih lambat, pasti bergesekan. Ya, bayangkan saudara melihat dua bis yang sedang berada pada posisi sejajar, gitu ya. Lalu mereka berimpitan dinding bisnya itu, lalu mereka berjalan dengan kecepatan yang sama, tentu tidak terjadi gesekan, ya. Oke, gesekan itu terjadi apabila ada di balik ini ya, di balik ada dinding yang saling bersentuhan bergerak sejajar, kecepatan mereka berbeda satu dengan yang lain, gitu, sehingga akan terjadi gesekan. Nah, dalam konteks di Bali itu hanya untuk mengertikan kepada saudara bahwasanya sebenarnya yang terjadi adalah akibat gesekan itu lalu terjadi velocity gradient, gitu. Tapi biar saudara mengerti bahwa mereka akan ada gesekannya itu apa? Ya karena dia punya kecepatan yang berbeda satu sama lain. Nah, di antara layer-layer streamline yang ditandai dengan vektor kecepatan ini, kalau dia alirannya laminar, terjadi gesekan murni. Gesekan murni itu tidak campur dengan tumbuhan antar partikel. Jadi suaranya itu coba dengarkan ya, barangkali saudara bisa mendengarkan apa yang ada di sini. Ya, ini suaranya gini. Ya, ini gesekan murni ya gitu. Kalau campur tumbuhan, lalu di dalamnya pasti medan aliran itu turbulen. Ya, tumbuhan antar partikel itu ditandai untuk aliran turbulen adalah frekuensinya tinggi, acak, tetapi amplitudenya rendah. Dalam ilmu fluktuasi atau getaran, dalam ilmu tumbuhan fluktuatif, saudara tahu kan bahwa frekuensi tinggi itu menandakan adalah intensitas tumbuhannya tinggi, ya, tetapi amplitudenya rendah.
Nah, amplitudo tinggi yang frekuensi yang rendah itu gini misalnya. Itu amplitudo tinggi ini. Frekuensi rendah. Tetapi kalau frekuensi tinggi amplitudo rendah, suaranya gimana? Kayak gini kan? Ngerti? Nah, ada tumbuhan yang random semacam itu dengan frekuensi tinggi antar partikel di dalam medan aliran turbulen, itu mengakibatkan gesekannya tidak simpel. Tidak simpel karena sifatnya yang random dengan frekuensi tinggi itu tidak bisa dimodelkan secara analitis, gitu ya. Jadi aliran turbulen itu selalu pendekatannya empiris, tidak ada solusi analitisnya. Jadi itu adalah hukum alam, kalau yang bahasa saya adalah sunatullah, yang diberikan bahwasanya belajar apapun, semua fenomena yang terjadi itu selalu didahului dengan seakan-akan manusia bisa menguasainya. Betul-betul aliran laminar itu manusia memang bisa memodelkannya secara analitis dan berlakunya dia juga secara universal. Tidak kasus demi kasus berbeda, ya, tetapi keberlakuannya itu lebar, ya. Di dalam banyak kasus dia diakui berlaku, gitu ya. Apa yang diformulasikan atau dirumuskan. Oleh karena itu, aliran laminer sering dipakai sebagai sebuah pendahuluan tatkala orang belajar mengenai sebuah aliran yang disebut viscous flow itu. Gitu ya. Jadi ini adalah pendahuluan tentang apa yang kita akan lakukan. Nah, saudara juga sudah tahu bahwa kita juga sudah pernah belajar tentang, sebentar saya tak stop share dulu ya. Saya lebih baik masuk daripada gambar lagi tentang pelajaran Meklu 1. Nah, saudara sekalian, ini adalah yang pernah kita belajar di mekanika fluida 1. Adanya tegangan geser dari dinding ini menyebabkan ada gesekan yang mana pada jarak yang makin menjauhi pelat datar sumber gesekan ini, kausa prima gesekan ini kan terjadi akibat adanya gesekan yang ada di medan aliran itu. Makin jauh dia kecepatannya makin terbebas dari gesekan, sehingga dia kecepatannya membesar sampai pada sebuah batas, ya, di titik-titik yang disebut tepi boundary layer atau boundary layer edge itu, kecepatannya dimulai seragam ke daerah outside boundary layer. Nah, di dalam inside boundary layer terjadi daerah gesekan. Oke. Shear stress pada setiap titik yang disebutkan di pelajaran Meklu 1 juga tentang Hagen-Poiseuille eksperimen
yang mana saat itu orang menemukan yang disebut rumus Newton tentang tegangan geser. Ini adalah rumus tegangan geser untuk fluida Newtonian pada yang mana dia berlaku hanya untuk aliran laminer. Jadi rumus yang semacam ini diberlakukan khusus untuk aliran yang sifatnya gesekan murni atau aliran mengalir berlapis-lapis di antara lapisannya terjadi gesekan murni. Dia tidak berlaku untuk aliran turbulen, ya. Oke. Sehingga nanti kalau saudara ketemu rumus ini adalah shear stress formulation for Newtonian flow untuk aliran laminer, gitu ya. Untuk aliran turbulen tidak berlaku tegangan geser semacam ini. Apa? Berlaku masing-masing menurut kasusnya, gitu. Jadi daerahnya sempit. Oleh karena itu, rumus tegangan geser untuk aliran turbulen namanya empiris. Dia diberlakukan sebagai model rumus yang didapatkan dari hasil eksperimental, gitu ya. Nah, aliran laminer sebaliknya ada rumusnya disebut analitis. Ini berlaku untuk aliran laminer. Nah, bisa saudara bayangkan kalau saya memiliki pasangan plat ini di atasnya, ya, saya memilih pasangan plat ini ada di atasnya, lalu saya taruh sejajar gitu, lalu dialiri dengan aliran viskus, maka boundary layer sisi boundary layer dari dua plat itu yang masing-masing berkembang, lihat kursor saya ya, yang masing-masing berkembang sesuai dengan jarak X-nya, boundary layer thickness-nya berkembang. Nah, yang dari atas juga berkembang, bisa dimengerti bahwa dia pada suatu titik, misalnya di dalam pipa itu ya, atau di antara dua plat datar sejajar, atau di dalam pipa, pada yang mana disebut internal flow. Internal flow adalah aliran yang ada di dalam, yang dibatasi oleh solid boundary, minimum berada dibatasi oleh dua dinding, ya. Kalau lingkaran seluruh kelilingnya adalah dibatasi dinding, gitu ya. Ya, jadi dua plat datar sejajar pun termasuk internal. Sekali lagi, setelah saudara kenal bahwa aliran laminar dan turbulen itu memiliki profil kecepatan dan memiliki boundary layer yang juga sudah yang berkembang masing-masing di dinding atas maupun dinding bawah. Kalau saya kasih dinding yang sejajar, maka dua boundary layer ini pertamanya berkembang gitu, lalu dia akan ketemu pada sebuah titik yang berada di jarak X tertentu. Pertemuan itu menandai dua boundary layer sudah berkembang secara penuh. Artinya apa? Tidak mau berkembang lagi. Ya, itu artinya boundary layer-nya tidak mau berkembang lagi. Jadi setiap internal flow selalu mengalami fully developed flow. Fully developed flow artinya aliran itu berkembang secara penuh, gitu ya. Aliran itu berkembang secara penuh, dia tidak lagi bisa berkembang lagi. Mengapa? Karena dua boundary layer sudah bertemu di sebuah titik. Sebaliknya, aliran eksternal, misalnya yang digambar ini tanpa dinding atasnya pasangannya nggak ada, maka disebut aliran eksternal. Ya, sebaliknya dibanding aliran internal, boundary layer dari aliran eksternal selalu berkembang. Pada saat X bergerak ke positif, maka dia selalu berkembang. Tidak pernah mengalami perkembangan yang sudah penuh. Jadi fully developed flow hanya terjadi untuk aliran di dalam aliran yang berada di dalam selubung solid boundary. Dua boleh Pak dindingnya? Boleh ya. Artinya seperti itu. Oke. Nah, kita mulai selalu dari pelajaran tentang viscous flow itu dari aliran laminer. Aliran laminer ditambahi lagi. Laminer itu lebih mudah karena rumus analitiknya adalah berlaku universal. Rumus analitisnya ini berlaku untuk aliran laminer. Tidak kasus demi kasus.
sehingga dipakai sebagai titik awal masuk orang belajar aliran viskus. Ya, satu, dari tegangan gesernya yang laminer, yang analitis seperti ini, yang disebut rumus untuk fluida Newtonian untuk aliran laminer, rumus tegangan geser untuk fluida Newtonian untuk aliran laminer, orang menyebut sebagai the shear stress formulation for Newtonian fluid, gitu ya, untuk aliran laminer. Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah kita mengerti bahwa aliran laminer memiliki tegangan geser yang memudahkan orang untuk mempelajarinya, apakah kemudahan yang kedua? Tentu saudara tahu persamaan diferensial yang memiliki ketergantungan pada dua variabel itu, dua koordinat, dua variabel itu lebih sulit dibandingkan yang tergantung hanya di satu variabel. Ya, yang tiga variabel lebih sulit daripada yang dua variabel. Artinya, kalau aliran ini saudara lihat, ya, kalau aliran ini terjadi tegangan geser lalu terjadi perubahan kecepatan, menurut saudara aliran eksternal ini berapa dimensi? Aliran yang ada di gambar saya ini. Berapa dimensi dia? Halo? Halo, saudara masih di tempat kah? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Dewa Agung? Oke. Apakah aliran ini berapa dimensinya gitu? Dimensi aliran ditentukan, jangan lupa setiap kali saudara belajar mesti melupakannya. Kita sudah berada di depan gini, yang belakangnya saudara nggak ingat lagi. Gitu. Nah, aliran ditentukan dimensinya berdasarkan apa? Jumlah koordinat ruang yang mempengaruhi medan kecepatan. Nah, medan kecepatan ini apakah dipengaruhi X saja atau dipengaruhi Y saja? Dipengaruhi X saja, Pak. Loh, dipikir dulu. Jangan tebak-tebakan kayak kuis untung-untungan di marketing itu. Gambar ini apakah kecepatannya dipengaruhi X saja atau Y saja atau X dan Y gitu? Coba. Dan Y. Oke, siapa yang bilang tadi? Nah, gambar ini kalau saudara bilang dipengaruhi X, memangnya seperti apa? Ceritakan. Yang ada di gambar saudara ini aja. Kalau menurut saya itu arah direksinya horizontal saja, Pak. Loh, bukan direksi, nah. Siapa yang mengatakan ini tadi? Langsung Dewa. Oke. Ardi, Pak. Baik. Ini direksi memang ke arah X saja. Aliran itu dimensinya ditentukan oleh jumlah koordinat ruangan yang mempengaruhi medan kecepatan. Sudah jelas dia aliran ini ke arah X saja, gitu ya. Kan bukan hanya direksi medan aliran dipengaruhi itu. Selain direksi apa? Halo, vektor. Vektor itu selain arahnya apanya? Besarnya. Gitu loh. Nah, di dalam hal yang dia pasti ke arah X ini, sekarang berarti dia ditinjau besarnya. Menurut gambar ini, bagaimana dia berubah ke arah X-nya?
Izin jawab. Silakan. Siapa kamu? Namamu? Rizal. Iya Pak, Rizal Haidar Pak. Iya, Itu Rizal mana? Kara X berubah Pak. Ambil contoh dari titik C ke C aksen itu besarnya berubah. Itu gimana Pak? Dalam gambar ini mengecil gitu kan? Iya. Oke. Artinya terjadi akumulasi gesekan pada jarak dari X1 ke X2 yang menyebabkan dia mengecil kecepatannya. Oh, berarti dipengaruhi suku X gitu ya. Iya, satu. Nah, masing-masing di X1 dan X2, apakah dia dipengaruhi suku Y? Dipengaruhi Pak. Jelas itu dipengaruhi. Sehingga aliran ini disebut dua dimensi. Gitu. Nah, sekarang bayangkan, seandainya ini ada dua dinding. Ya, saya nggak punya gambarnya. Ada, dengan saya ya. Sekarang ini saja, bayangkan bahwa ini ada dua pelat datar, yang satu sudah ada, saya tambahi atasnya. Dua-duanya misalnya diam. Oke, boundary layer-nya simetris berkembang, seperti yang bawah, yang atas juga seperti itu. Sehingga pada akhirnya boundary layer-nya tidak mau berkembang lagi, karena mereka sudah bertemu di tengah-tengah salurannya. Nah, kalau sudah terjadi gitu, aliran itu seperti apa? Apakah dua dimensi masih atau jadi satu dimensi? Jadi satu Pak, dipengaruhi oleh X saja. Loh, masa iya? Satu dimensinya bener, nah. Siapa? Dewa Agung ya tadi ya? Oke, Iya Pak. Dewa. Satu dimensinya benar, nah. Pasti. Ya, karena boundary layer-nya sudah ketemu di tengah-tengah itu, sehingga dia tidak lagi berubah profil kecepatannya. Coba ya, masa nggak ada sih di sini. Karena ini penting, nah. Ini boundary layer edge ya, sama gambar ini. Bentar. Masa saya nggak punya sih. Ini nanti saudara baca lagi sini. Nah, ini dulu sebentar ya, nanti saya carikan yang tadi boleh develop dulu. Ini adalah sebuah percobaan klasik dari Reynolds ya, untuk membedakan aliran laminer dibandingkan aliran turbulen. Oke, gambar menunjukkan dye injection ini menunjukkan sebuah layer-layer dikasih cat warna gitu lah. Apa itu medan alirannya? Layer-layernya sangat simetris dan menunjukkan bahwa dia terjadi gesekan murni. Tidak ada acak sama sekali. Nah, dye injection yang keluar dari ujung jarum ini, ya, untuk aliran turbulen, dia instabil, tapi bukan bergelombang besar gitu amplitudenya, tetapi ripple yang kecil gitu ya. Oke. Pada akhirnya kalau masa alirnya saya perbanyak lagi, saya perbesar, malah hilang ini. Kenapa hilang? Bisa dibayangkan kan? Kalau saya memasang di aliran turbulen itu sebuah sensor kecepatan yang saya gambar di oskiloskop, gelombangnya terhadap waktu di satu titik ini ya, bukan terhadap jarak nih berubah. Di satu titik saya bandingkan laminar dan turbulen ya, maka medan aliran laminar menunjukkan U ini terhadap waktu di sebuah lapisan itu adalah berupa garis lurus yang sangat stabil ya, aliran laminar, U laminar ya. Nah, turbulen dia memiliki fluktuasi U ya, yang terhadap waktunya itu frekuensinya tinggi, tapi amplitudenya rendah. Bukan punya perubahan amplitudo yang besar, tetapi ini nampak acak kan? Ya ini yang menyebabkan dia tidak analitis tetapi empirik itu karena dia acak, random sifatnya. Frekuensinya tinggi, suaranya kayak gini.
gitu ya. Oke, saya juga pernah nyoba aliran ini tidak saya tambahi mesh floret ya, sehingga orang pasti menganggapnya dia akan jadi aliran laminer. Tetap di dindingnya yang ada di ujung itu saya pasang sebuah vibrator kayak bel listrik itu, nah, tahu ya, frekuensi tinggi, ter, gitu ya. Lalu aliran itu ternyata spektrum kecepatannya terhadap waktu menjadi seperti ini, menjadi turbulen. Oke, jadi bisa dibayangkan kalau layernya memiliki kecepatan berfluktuasi di sini dibanding tetangganya yang sama, pastilah di antara mereka terjadi tumbuhan. Namanya aliran berfluktuasi dengan tumbuhan yang random. Oleh karena itu kalau disisipkan zat warna di medan aliran turbulen, tidak akan terbentuk garis lurus zat warna. Ya, yang jelas bisa hilang zat warna itu. Kenapa hilang? Ya dihancurkan oleh tumbuhan ini. Kamu kan siapa yang merokok? Pasti ada di antara kalian ada yang kayak saya dulu merokok. Saya pegang rokok ini dengan sangat saya nyalakan rokok, saya pegang ini apinya ada di sini ya. Oke. Jangan biarkan dia kena angin asapnya. Maka akan keluar dari ujung rokok yang nyala itu sebuah filamen, sebuah garis asap yang stabil, tipis dan stabil, seret gitu. Mulailah bernapas dari jauh gitu, kamu berikan nafasmu pelan-pelan. Nah, garis asapnya itu akan mulai bergelombang gitu. Apakah jadinya kalau saudara kemudian mengacaukannya dengan asap cukup kenek no? Dengan asap gini kan? Hilang kan? Seperti inilah medan aliran turbulen yang akan meniadakan jejak zat warna yang disisipkan hilang. Kalau transisi dari laminar ke turbulen dia masih bergelombang dengan ripple yang rendah frekuensi ini, ya, dengan amplitudo rendah tapi frekuensinya tinggi, ya, masih begitu. Tetapi kalau ditingkatkan turbulensinya, jejak zat warna itu pasti hilang. Dalam situasi semacam itu, persamaan yang ada seperti yang tadi dikemukakan rumus Newton untuk viskositas, untuk tegangan geser, tidak lagi berlaku untuk aliran turbulen. Ya, ini misalnya adalah keadaan transisi dari laminar ke turbulen. Oke ya. Nah, seperti itu adalah yang tadi saya katakan, ada batas pada yang mana di dalam pipa ini 2300 laminar, di atas 2300 adalah turbulen. Terjadi turbulen boundary layer. Artinya karakteristik aliran di dalam boundary layer itu adalah turbulen. Apakah yang disebut laminar boundary layer? Bahwa boundary layernya terbentuk di mana sifat aliran dalam boundary layer itu adalah viscous flow yang laminer, gitu ya. Nah, ini adalah aliran yang untuk laminar flow. Oke. Sebentar. Oke. Nah. Saya carikan gambar yang ada fully developed flow-nya.
Ini Dewa Agung. Coba saudara lihat. Sudah mulai lihat? Ya. Oke. Ini saya gambarkan sebuah aliran yang mana sudah mencapai ini di dalam koordinat silinder tapi boleh XY, boleh juga XY ya. Artinya ini, kalau boundary layer-nya sudah bertemu, maka profil kecepatan itu akan menunjukkan ini ya. Saya gambarkan ini aja. Nah, ini boundary layer ya. Tidak saya lanjutkan panjang pipanya. Nah ini dua boundary layer sudah bertemu. Tentu daerah invisit yang ada di tengah-tengah ini di antara dua boundary layer ini saya cari ya. Ini kan daerah non viskos ya. Karena di luar boundary layer kan. Nah, kalau pipanya saya tarik ke sana. Lalu saudara mulai gambar boundary layermu itu profil kecepatan di daerah yang sudah mengalami pertemuan boundary layer. Bukankah profilnya sudah akan demikian? Nah, misalnya ini tidak di dalam R theta, tetapi di dalam XY, gitu ya. Ini bidang sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau dia belum bertemu boundary layer-nya, tentu ada daerah invisitnya. Ini ya. Coba saya kasih OB, penjelasan OB ya. OB itu outside boundary layer. IB adalah inside boundary layer. IB adalah inside boundary layer. Saudara lihatlah ini. Ini. Ya. Kalau boundary layer-nya itu masih berkembang dua-duanya atas bawah, maka akan menyisakan daerah outside boundary layer yang invisit, non-viscous. Yang di dalam boundary layer-nya viscous. Tetapi makin ke sana, X berjalan ke sana, ya, daerah invisit itu makin menyempit. Pada akhirnya hanya di sebuah garis kan terjadi daerah invisit. Kalau saudara mau gambar profil kecepatan di X yang makin ke sana, bisa dimaklumi kan bahwa dia tidak lagi berubah profil kecepatan ini. Oke. Jadi profil kecepatan yang terjadi di dalam boundary layer-nya sudah tidak mau berubah lagi. Misalnya ini dianggap saja sama gitu ya. Kenapa? Karena daerah invisitnya sekarang tidak ada lagi. Makin hilang, makin X-nya bertambah besar, maka yang terjadi adalah akhirnya invisit flow itu di mana? Tidak di sebuah daerah. Invisit flow adalah hanya ada di tengah-tengah pipa. Di sebuah garis persis di center line pipa. Tahu ya? Nah, kalau begitu Dewa Agung, ya, kalau kondisi aliran sudah FDF, FDF itu adalah fully developed flow, ya. Sekarang coba katakan ke saya, kalau dia sudah fully developed flow, berarti apakah yang mempengaruhi medan kecepatannya? X saja,
Y saja atau X dan Y kalau dia sudah fully developed flow. Y saja, Pak. Y saja. Berjalan ke X ke sana, profil kecepatannya akan tetap sama dan sebangun. Sebenarnya cara menganalisa ini mudah, yaitu dengan cara mengatakan bahwa dalam laju aliran massa yang sama dari kiri ke kanan, ya, makin sedikit daerah invisit yang terjadi, maka makin kayalah kecepatan yang ada di tengah-tengah itu, makin menjorok dia, gitu kan? Karena yang berada di pinggirnya makin mengecil. Kamu tahu kan definisi rata-rata? Rata-rata itu adalah luas bidang kurva yang disamakan dengan bidang kurva rata-ratanya. Ya, kalau rata-ratanya sama, kalau di pinggirnya ini makin mengecil, ya, ya tentu harus diimbangi dengan tengahnya yang makin menjorok. Ya ini loh. Kalau di daerah pinggir ini makin mengecil momentum atau kecepatannya disebabkan karena gesekan, makin ke sana ya. Kalau boundary layer itu makin meluas, melebar, ini kan berarti daerah defisit momentumnya kan makin besar. Daerah kekurangan kecepatannya, kalau boundary layer berkembang kan makin besar. Yang terjadi apa kemudian? Yang di dalam, yang di tengah ini yang makin besar kecepatannya. Supaya apa? Rata-ratanya sama. Seperti gini loh, penduduk Indonesia ini selalu dikatakan dengan bangga bahwa rata-rata pendapatan keluarga per kapita adalah tinggi. Padahal itu yang mengkompensasi tingginya itu hanya populasi yang sedikit dari para konglomerat yang hartanya luar biasa itu. Ngerti maksudnya? Sampean dan saya itu berada di daerah boundary layer yang miskin energi ini. Nah, kenapa rata-ratanya tinggi? Ya karena yang di tengah-tengah ini makin menjorok. Pada saat dia mulai bertemu boundary layer-nya, maka dia yang di tengah ini tidak lagi mau membesar lagi. Daerah invisit berubah menjadi garis invisit. Untuk fully developed flow tidak ada daerah invisit. Yang ada adalah garis invisit yang ada di tengah-tengah center line dari saluran itu. Gitu ya. Kenapa ini diterangkan lagi oleh saya? Karena saudara pasti sulit diajak ngomong tentang bagaimana kesederhanaan aliran laminar itu terjadi. Nah, kalau sekarang saya mau katakan kepada saudara, andaikan ini aliran laminar boleh develop, apakah yang menjadi apakah kemudahan yang diberikan kalau ini sudah laminar boleh develop? Satu, kalau dia laminar berlaku rumus Newton tadi tentang tegangan geser. Itu analitis, Pak. Ya mudah dia analitis. Yang kedua, kalau laminar itu fully develop, berarti dia hanya satu dimensi. Ya. Kalau laminar itu fully develop, berarti dia adalah satu dimensi. Apa yang saudara bisa katakan? Pasti gini, alhamdulillah fully develop. Sehingga dia tidak lagi bergerak, tidak berubah lagi ke arah sumbu X, hanya berubah ke arah sumbu R atau sumbu Y, ya saja gitu ya. Sementara ke arah sumbu theta kalau dalam pipa pastilah tidak berubah kan. Aliran itu kalau di dalam pipa kan simetris terhadap titik tengahnya ini kalau dibikin perubahan sumbu putarnya kan. Ya, artinya sudut putarnya dirubah, posisi kelilingnya tentu tetap sama. Di sini asal pada R yang sama, pada theta yang berbeda, kecepatannya itu akan sama. Jadi disebutlah aliran yang paling sederhana itu apa? Ya pastilah invisit flow. Ya. Lalu kalau viscous flow yang sederhana apa? Aliran laminar. Masih kurang sederhana, laminar satu dimensi. Karena persamaan diferensialnya adalah menunjukkan persamaan diferensial yang tidak lagi persamaan diferensial parsial. Ya, kalau dia aliran laminar
satu dimensi, gitu ya. Jadi hari ini saudara kenal lagi, ingat bahwa ada tumbuhan antar partikel di layer-layer turbulent boundary layer itu, ya. Spektrum pengukuran kecepatan terhadap waktu menunjukkan bahwa ada fluktuasi dengan frekuensi tinggi, dengan amplitudo rendah yang acak. Acak lah itu, acak, bahasa acak itu bahasa sebenarnya adalah bahasa kekuasaan Allah itu. Bahasa kekuasaan Tuhan kita. Bahwa manusia tidak bisa mempelajari secara